Inflasi adalah ketika suatu barang dan jasa itu terus-menerus. Nah, jadi ketika negara mengalami suatu inflasi, maka semua barang dan jasa yang dari suatu negara tersebut harganya semakin mahal. Nah, jadi sebelum itu, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Agung Legowo. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang teori inflasi ya. Cuma kita penerapannya ke coding. Nah, jadi inflasi ini udah banyak aku bahas di video-video sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang belum nonton video-video sebelumnya, teman-teman bisa cek videonya di video sebelumnya ya. Nah, tapi sebelum itu seperti biasa kita buka papan tulis ya. Nah, di sini aku buka papan tulis. Di sini kita akan melakukan coret-coret ya dari papan tulis ini. Nah, jadi teman-teman inflasi itu aku jelasin sedikit ya. Namanya ada inflasi. Ini tulisan aku jelek gini nggak apa-apa lah ya karena mouse-nya agak murah harganya gitu ya. Di sini aku buat inflasi. Nah, jadi inflasi itu apa sih sebetulnya? Nah, ini secara garis sederhananya aja ya. Cuma kalau teman-teman mau yang lebih panjang lagi, lebih detail lagi, teman-teman seperti biasa cek di video saya sebelumnya. Nah, jadi inflasi itu apa? Nah, jadi teman-teman, inflasi adalah ketika suatu barang dan jasa itu harganya naik terus-menerus. Nah, jadi gampangnya, inflasi itu adalah ketika mata uang kita itu semakin rendah gitu ya. Artinya semakin nggak ada nilainya. Nah, jadi setiap negara itu pasti mengalami namanya inflasi. Jadi inflasi itu dia ada yang sehat dan ada yang tidak sehat, teman-teman. Jadi inflasi yang sehat itu pasti ada melakukan inflasi, tapi kenaikannya itu nggak banyak, hanya sedikit. Biasanya itu kenaikan dari inflasi sehat. Ini contoh ya. Ini inflasi sehat saya buat. Nah, biasa kalau inflasi sehat itu standarnya itu biasanya di angka 0. 0, ini contoh 12 sampai biasanya di 0,2% biasanya. Maksimal itu 2% naiknya. Nah, itu ya agak susah nih. Di 2%. Nah, itu inflasi yang sehat. Tapi kalau inflasinya udah nggak sehat, teman-teman, dia biasanya naik di angka 10%, 20%, 30%, bahkan di 50%. Itu pernah terjadi di negara Iran. Di negara itu juga pernah gitu ya. Dari rupiah itu harganya $1 itu 5.000, 6.000, tiba-tiba turun menjadi 16.000. Itu waktu di kejadian tahun 1998 gitu ya. Nah, jadi inflasi ini dia itu kalau dari secara rumusnya, rumusnya itu ada di sini harga gitu ya. Ada pasti harga. Nah, ini saya buat harga lah ya. Nah, ini saya buat harga. Nah, dia ada harga baru. Ini contoh ya. Harga, ini harga baru. Dikurang ya. Maaf, bentar dikit. Kurang sama dengan harga lama. Nah, di sini harga baru dikurang harga lama ya. Nah, di sini aku coret garis. Nah, harga baru dikurang harga lama. Nah, di bawahnya juga kita buat tetap harga lama. Harga lama. Harga lama gitu ya. Cuman dia ada perkaliannya, dia ada perhitungannya. Dia biasanya kalau harga baru, harga lama itu dikalikan sama dengan 100%. Nah, dikalikan 100% gitu ya. Nah, ini harga lama dikurang harga baru, sorry ya, dikurang harga lama dikalikan sama dengan 100%. Nah, jadi gimana perhitungannya? Nah, langsung kita masuk di codingnya ya. Nah, seperti biasa teman-teman siapkan dulu untuk Google Colab-nya. Di sini aku buat baru ya. Kita buat masuk ini di teori inflasi. Teori inflasi. Oke. Nah, ini aku tutup, sini aku tambahkan lagi kodenya. Nah, tambahkan kode. Di sini aku buat ya. Di sini kita buat tadi ini kita tentukan dulu. Seperti biasa kita buat dulu variabelnya. Di sini aku buat harga underscore ya. Pastikan kalau coding itu teman-teman jangan pakai koma kayak gini ya. Pasti dipakai underscore. Teman-teman nggak boleh gini. Ini nggak boleh nih. Pasti codingnya akan error. Kita buat underscore. Saya buat underscore ya, harga lama saya buat sama dengan ini contoh ya. Ini contoh misalkan saya mau beli Indomie ini teman-teman ya. Nah, waktu itu saya beli Indomie itu harganya itu cuman 1.000 gitu ya. 1.000. Nah, karena ada setelah ini sebelum inflasi harga Indominya itu 1.000. Tapi setelah inflasi harga barunya itu naik menjadi contoh 1.500 gitu ya. 1.500 naik harga barunya ya. Nah, ini kita menentukan dulu harga lama dan harga barunya. Di sini baru saya masuk di inflasinya. Ini kita deklarasikan ya variabelnya, inflasinya sama dengan di sini buka kurung dua kali ya teman-teman ya. Pertama buka kurung tadi, teman-teman nampak ya. Di sini buat kurung 2 kali, saya shift kan. Sorry, maksudnya shift seperti ini, tek sekali 2 kali. Nah, udah ada seperti ini, baru kita masukkan dari harga lama dan harga barunya. Nah,
Di sini aku masukkan harga underscore baru. Udah, kalau udah seperti ini, kita dikurang. Karena kan rumusnya tadi kan kurang ya. Rumusnya di sini tadi adalah kurang ya. Tunggu. Nah, rumus yang ada di sini tadi kurang gitu kan. Nah, rumusnya di sini kan kurang kan. Ini kurang nih. Nah, kita kurang sama dengan harga lama. Masukkan yang nilai di atas harga lama. Udah. Setelah masukkan di harga lama, di sini kita masuk kelang satu baris seperti ini. Kita spasikan ya. Di sini aku spasikan, ini kita bagi. Saya bagi garis kelas seperti ini. Saya buat tadi harga underscore lama. Nah, oke. Udah seperti ini kita kali. Jadi kalau bintang itu kali ya, teman-teman udah pasti tahu ya. Kita kali, kalau kali itu di bintang. Di sini aku buat tadi berapa rumusnya. Di sini tadi berapa rumusnya teman-teman? Di sini rumusnya adalah 100%. Maka di sini dikali saya buat adalah 100 ya. 100, cuma nggak usah buat persennya. Udah, ini kita menghitung ya. Ini saya menghitung. Di sini saya mendeklarasikan data baru atau saya mendeklarasikan variabel baru. Ini saya buat menghitungnya. Jadi dari inflasi harga baru dan harga lama dibagi harga lama juga dikali 100. Nah, di sini saya buat print. Buka kurung. Nah, masukkan isinya. Adalah di sini saya masukkan tingkat. Ini contoh aja ya, tingkat inflasi. Oke. Titik 2 seperti ini. Baru di sini biasa pastikan ada koma. Ini seperti di apa ya, di array ya, yang saya kita bahas ya. Di sini aku masukkan inflasi, udah, koma juga. Di sini saya masukkan persen. Nah, kan ada persen kan? Di sini kan ada persen nih. Di sini ada persen kan? Nah, oke, udah seperti ini aku masukkan di sini persen ya. Di sini aku masukkan persen. Udah, oke, seperti ini aku jelasin sedikit ya. Nah, jadi inflasi itu kan ketika suatu barang dan jasa itu naik gitu ya harganya gitu ya, naik secara terus menerus. Nah, jadi inflasi itu dia ada yang sehat dan ada yang tidak sehat. Kalau inflasinya yang secara sehat, itu inflasinya tingkatnya itu rendah dari 0, berapa persen sampai dengan paling maksimal itu dia 3%, 5% gitu ya. Nah, itu berarti inflasi yang sehat. Nah, dia ada kalau inflasi yang nggak sehat itu naiknya secara terus-terusan. Kamu umpamanya bulan ini sekian naiknya, tiba-tiba nanti bulan depan 20%, 50%, lama-lama bisa sampai 70%. Itu bahaya tuh inflasinya, teman-teman. Nah, kenapa begitu? Karena kalau inflasi itu dia tuh setiap barang itu pasti ada dampaknya, teman-teman ya. Nah, setiap bank itu pasti ada dampaknya, bukan cuma barang sih, jasa kita umpamanya ada yang bisnisnya agensi, ada yang bisnisnya jasa untuk pembuatan UMKM, itu pasti kan ada dampaknya teman-teman. Nah, cuman teman-teman, inflasi itu dia itu ada yang kalau dia suatu negara, inflasi itu sebetulnya penting, tapi inflasinya harus secara sehat. Nah, kalau inflasinya nggak terjadi, berarti ekonominya nggak bergerak, artinya ekonominya stagnan, dan itu terjadi di negara Jepang. Dia ekonominya sakit gitu, negaranya maju, negaranya hebat, tapi ekonominya sakit. Kenapa bisa sakit? Itu nanti kita bahas di video selanjutnya ya, karena kalau bahas itu nggak enak atau tanggung-tanggung juga kan. Nah, jadi seperti itu kurang lebih teman-teman ya. Nah, oke, satu lagi, misalkan teman-teman beli emas nih, beli tanah, investasi lah gitu ya. Nah, sebetulnya itu bukan tanahnya atau emas yang makin mahal, enggak, tapi mata uang kita yang semakin rendah, nilainya semakin jatuh gitu. Nah, ketika teman beli emas, beli tanah, oh ternyata tanah itu harganya kok makin naik ya. Loh, kemarin tanah harganya 50 juta, kok tiba-tiba sekarang 100 juta gitu kan, kok naik gitu. Nah, sebetulnya itu enggak, bukan harga tanah yang naik, harga tanah itu stabil, harga emasnya pun juga stabil, tapi yang naik adalah mata uang kita yang semakin rendah gitu. Nah, itu yang disebut dengan inflasi. Makanya inflasi ini bahaya. Nah, oke, jadi gitu kurang lebih teman-teman ya. Nah, di sini aku jelasin dulu sekali lagi ya biar teman-teman paham. Di sini aku buat harga lama sama dengan 1.000. Ini contohnya Indomie. Saya beli Indomie contohnya ya. Ini harga lamanya 1.000. Aku kemarin beli Indomie, aku beli harganya 1.000. Ini sebelum inflasi, tapi setelah inflasi naik harga barunya sebesar 1.500. Nah, ini buat aku membuat variabel baru. Kalau teman-teman belum paham variabel, teman-teman bisa tengoklah di video sebelumnya ya. Nah, oke, nah di sini tiba-tiba aku udah buat nih inflasi gitu ya. Ini aku buat inflasi ini untuk perhitungannya. Karena kita mau inflasi kan. Aku masukkanlah nih data yang dari harga baru ini. Masukkan dulu harga barunya, baru dikurang dengan harga lama.
Nah, di sini ada dia bagi ya, dibagi harga lama. Kan itu wajib dibagi juga ke harga lama dikali 100. Nah, ini aku hitung nih. Nah, terus aku mau menampilkan dari di sini tingkat inflasinya berapa. Nah, masukkan inflasi, masukkan persen. Nah, karena aku mau nilai secara jumlahnya. Di sini aku jalankan. Nah, makanya akan menunjukkan. Jadi tingkat inflasinya itu sebesar 50,0%. Nah, itu besar sekali teman-teman. Itu besar sekali teman-teman. Itu bahaya itu inflasinya segitu tuh. Ini baru Indomie, belum yang lain-lain gitu ya. Nah, cuma coba aku buat di sini. Kemarin aku beli cuma 1.000. Cuma aku buat lah. Jangan 1.500 lah. Banyak kali gitu ya. 1.100 lah contohnya. Jadi aku jalankan berapa? Inflasinya 10,0%. Nah, jadi tingkat inflasinya sebesar 10,0%. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, kita sampai jumpa di video selanjutnya ya. Jangan lupa subscribe teman-teman, like kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, share juga kalau teman-teman merasa video ini semua apa ya bermanfaat dan juga semua orang ini suka gitu dengan video ini ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.